Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rahman, absen 22 dari 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Dan buku fiksi dan non-fiksi. Pengertian: buku fiksi. Buku fiksi adalah hasil imajinasi. Pada dasarnya, buku fiksi merujuk kepada buku yang isinya fiktif, artinya tidak nyata, rekaan, imajinasi, atau khayalan. Isi dari buku ini berasal dari imajinasi penulisnya. Sedangkan buku non-fiksi adalah sebuah buku atau karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung suatu fakta, di mana suatu karangan atau buku fiksi merupakan buku yang ditulis berdasarkan imajinasi penulis tanpa adanya data yang bersifat faktual. Unsur buku non-fiksi: sampul buku, pokok bab buku, judul bab dan subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Sedangkan buku fiksi, bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Persamaan buku fiksi dan buku non-fiksi: keduanya merupakan karya tulis, keduanya harus patuh pada kaidah penulisan. Karya fiksi ditulis dengan logis seperti karya non-fiksi, menggunakan sudut pandang tertentu, dan keduanya menggunakan sistematika tertentu. Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi: buku fiksi adalah sebuah buku yang ditulis oleh pengarang yang tidak bersifat aktual dan faktual, melainkan hanya rekaan berdasarkan khayalan dari penulis atau pengarang. Sedangkan buku non-fiksi adalah sebuah buku yang ditulis berdasarkan fakta atau berdasarkan pada kejadian yang terjadi sesungguhnya, yang ditulis oleh penulis atau pengarang. Perbedaannya adalah jika buku fiksi bersifat tidak nyata, sedangkan buku non-fiksi adalah cerita yang ditulis berdasarkan kejadian nyata. Struktur buku fiksi: 1. Abstrak. Abstrak artinya bagian pembuka yang boleh ada dan boleh tidak ada, opsional. Yang kedua, orientasi, pengenalan awal cerita. 3. Komplikasi, konflik pada cerita atau munculnya masalah. 4. Evaluasi, pemecahan masalah dari konflik pada cerita tersebut. 5. Resolusi, penyelesaian dari permasalahan cerita. 6. Koda atau reorientasi, akhir cerita yang berisi kesimpulan. Non-fiksi: orientasi, awal penjelasan dari cerita atau pengalaman tokoh. Yang kedua, urutan peristiwa, berisi urutan peristiwa dari awal sampai akhir permasalahan. Yang ketiga, reorientasi, akhir cerita dari permasalahan atau kesimpulan. Unsur kebahasan: fiksi, untuk membandingkan sebuah benda atau yang sering disebut juga dengan metafora, menggunakan kata ganti tertentu, dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian yang kuat atau sering disebut juga dengan metonimia, menggunakan persamaan atau simile yang digunakan sebagai pendamping yang menyatakan sesuatu hal lainnya. Sedangkan buku non-fiksi menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal. Cerita yang ditulis terkesan santai, cerita demi cerita yang terjadi di kehidupan sehari-hari, menggunakan kata asing dan kata yang belum termasuk kata serapan. Ciri-ciri buku fiksi: ditulis menggunakan gaya bahasa, sifat katanya banyak konotatif atau makna yang ditambahkan, berbentuk cerpen dan novel, ditulis berdasarkan imajinasi maupun khayalan. Sedangkan buku non-fiksi ditulis dengan tidak menggunakan gaya bahasa, sifat katanya denotatif atau dengan makna yang sebenarnya, berbentuk karangan ilmiah, dan ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. Identitas buku Laskar Pelangi: judul buku Laskar Pelangi, nama penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pusaka, tahun terbit 2005, jumlah halaman 529. Sinopsis Laskar Pelangi: Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pusaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP
di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka adalah Ikal, Aka, Andrea Hirata. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, cara penyampaian cerita yang khas, terdapat kritik sosial terhadap pemerintah tentang pendidikan khususnya di daerah terpencil. Yang ketiga, menggambarkan persahabatan yang erat. Yang keempat, mengajarkan kita untuk selalu tabah. Yang kelima, terinspirasi dari masa kecil penulis. Kekurangan, kelemahan buku ini adalah penggunaan nama-nama ilmiah dalam ceritanya sehingga membuat para pembaca kurang nyaman dalam membuat novel ini. Laskar Pelangi. Tujuan penulisan. Tujuan pengarang menuliskan novel ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pendidikan yang ada di Indonesia dan untuk mengenang sebuah persahabatan 10 orang anak yang berada di Desa Gantung. Bahasa. Dalam novel Laskar Pelangi terdapat beberapa gaya bahasa, yaitu majas hiperbola, majas metafora, dan majas protato. Adapun pengertian gaya bahasa dalam karya sastra naratif merupakan bentuk-bentuk ungkapan yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Pulang. Dari cerita tentang Laskar Pelangi, saya termotivasi dan terinspirasi bahwa setiap orang memiliki sebuah potensi yang berbeda-beda. Seperti Ikal yang tertarik di bidang sastra, Lintang si anak jenius yang tertarik dengan matematika, Mahar si penyanyi yang menyukai bidang seni, Kuca yang tertarik sebagai seorang pemimpin, dan Harun anak yang memiliki keterbelakangan mental namun banyak potensi yang ada dalam dirinya. Dari semua itu, janganlah menyamaratakan semua potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang, dan janganlah menilai kepintaran karena mendapat nilai yang bagus. Sebagai orang tua pun harus memahami dan mengetahui potensi yang ada pada diri anaknya, sekaligus memberikan bimbingan dan kesempatan hingga anak-anaknya dapat meraih cita-cita yang diinginkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anaknya masing-masing. Identitas buku Dilan 1990. Judul buku Dilan 1990. Nama penulis Pidi Baik. Penerbit Pastel Books. Tahun terbit 2014. Jumlah halaman 332. Sinopsis. Novel ini yang dituliskan oleh Pidi Baik menceritakan tentang kisah cinta seorang murid baru yang pindah ke Bandung. Dia bernama Milea. Pada awalnya Milea tidak peduli, tetapi setiap hari cowok itu selalu mengganggu dan mendekati Milea. Akhirnya Milea mulai mencari tahu tentang siapa cowok itu. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca para remaja karena sangat cocok dengan realitas sekarang ini, di mana mereka berada di fase pembentukan diri dan sedang menginjak bangku sekolah menengah ke atas. Kekurangan. Tidak cocok untuk anak kecil dan orang yang udah berumur dikarenakan tidak masa mereka. Ceritanya terlalu simpel dan berkesan bertele-tele, serta terlalu dilebay-lebaykan. Tujuan penulisan. Untuk memberitahu kepada pembaca bahwa cinta yang tulus sangatlah berarti. Namun ketika sudah dikecewakan, semua itu akan berubah, dan di sini juga diajarkan bahwa cinta tak harus saling memiliki. Dengan rela saja sudah menunjukkan bahwa cinta kita sangatlah besar. Bahasa. Mayoritas menggunakan dialog atau percakapan antar tokoh. Bahasa yang digunakan tidak baku, bahasa yang digunakan bertele-tele. Kesimpulan, menurut saya buku ini sangat cocok untuk para remaja yang sedang menemukan jati dirinya dan juga sedang berada di fase menemukan cintanya. Namun di buku ini masih banyak bahasa sehari-hari yang digunakan agar penyampaiannya lebih ringan. Lalu di buku ini juga ada cerita kenakalan remaja yang tak patut ditiru karena melanggar norma-norma. Jadi kita harus bisa memetik hal positif yang ada dan membuang hal buruk yang ada. Kesimpulan pada novel Dilan adalah perjuangan keras tidak akan mengkhianati hasil. Jadi jika Anda ingin mendapatkan seseorang, Anda harus berjuang sampai bisa meluluhkan hatinya. Kesimpulan di novel ini yang terakhir adalah sebaik-baiknya dan bahagianya suatu hubungan pasti akan ada perselisihan antara dua pihak yang mungkin bisa menyebabkan perpisahan. Terima kasih.
Terima kasih telah menonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.